Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku untuk sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sehatnya hati. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, seperti biasanya kita berdoa dulu kepada Allah agar dilindungi dari balak-balaknya hati, agar dilindungi dari jahiliyahnya hati, agar terlindungi dari zalimnya hati yang selama ini kita berada di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam kajian. Ternyata rukun iman di sisi Allah untuk seluruh manusia itu hanya ada 3. Saya bacakan lagi suratnya atau firman-Nya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 agar kita semua tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, 1, yang beriman kepada hari akhir, 2, dan beramal kebajikan yakni amal soleh, 3, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Inilah
iman, rukun iman yang ada 3 diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bukan agama Islam saja. Kalau di dalam agama Islam kan rukun imannya ada 6. Akan tetapi di dalam Al-Quran yang berurutan rukun iman ini hanya ada 3 bagi orang-orang yang hatinya sudah selamat di sisi Allah. Bagi orang-orang yang dina indallahil Islam, di sisi Allah. Mari kita lanjutkan kembali di episode yang ketiga ini tentang amal kebajikan, tentang amal soleh. Logikanya, bagaimana mungkin kita bisa beramal kebajikan di sisi Allah? Logikanya, bagaimana mungkin kita beramal soleh di sisi Allah, sementara di hati kita selama ini tidak beriman kepada hanya Allah yang wujud. Sementara di hati kita tidak beriman hanya Allah yang hidup. Sementara di hati kita tidak beriman hanya Allah yang punya kuasa. Sementara selama ini kita tidak beriman hanya Allah yang punya kehendak dan daya upaya. Bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Bagaimana mungkin kita bisa sholat sementara kita mengkufuri Allah? Sementara kita mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Tentunya seluruh amal-amal yang kita lakukan selama ini bukan amal yang soleh. Karena di hati kita tak ada iman yang seperti demikian. Iman kita dan akidah kita selama ini kan terbalik. Mestinya Allah yang wujud kok yang nyata di dalam hati kita, diri manusia kita yang wujud. Mestinya hanya Allah yang hidup kok ternyata di dalam hati kita hanya diri manusia kita yang hidup. Yang mestinya hanya Allah yang berkuasa kok ternyata di dalam hati kita selama ini hanya diri kita yang berkuasa. Berarti kita selama ini melakukan atau mengaplikasikan akidah dan iman yang terbalik dari sisi Allah. Iman kita hanya kepada hawa nafsu syaitan yang selama ini sombong kepada Allah, yang selama ini selalu ingkar kepada Allah. Bila iman kita sudah demikian, apakah mungkin kita disebut ibadah di sisi Allah? Apakah mungkin kita sudah disebut sholat di sisi Allah? Apakah mungkin kita disebut beramal kebajikan di sisi Allah? Jadi bertuhan kita selama ini kan di sisi manusia. Bertuhan dan berakidah kita kan selama ini di sisi hawa nafsu daripada di sisi Allah. Jadi selamanya ya takkan pernah bisa beramal soleh. Jadi selamanya takkan pernah bisa beramal kebajikan. Walaupun hablum minan nas, walaupun kepada manusia, semua serba dusta, semua serba tipuan, semua serba bohongan tanpa iman kepada Allah.
Bila iman dan iman yang kita praktekkan selama ini kan hanya dusta. Iman kepada Allah nyatanya di dalam hati kita tak ada Allah. Iman kepada Allah nyatanya di hati kita Allahnya goib. Iman kepada Allah nyatanya di hati kita Allahnya tak wujud. Iman di hati kita ternyata Allahnya di hati tak hidup, tak berkuasa. Maka selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah. Karena kita bukan bertuhankan Allah di hati kita selama ini. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang selalu ingkar kepada Allah. Jadi syarat-syaratnya untuk beramal kebajikan, syarat-syaratnya untuk beramal soleh di sisi Allah itu ya wajib iman dulu. Iman yang bagaimana? Ya iman-iman yang selama ini kita paparkan bersama. Bila tidak beriman kepada hari akhir, yakni manusia kembali kepada kemakhlukannya yang tak bisa apa-apa, maka takkan pernah bisa bertemu dengan amal yang soleh, amal kebajikan, tanpa kita beriman bahwa sebenarnya diri manusia kita ini tak wujud. Bila kita tak beriman kepada hari akhir bahwa sebenarnya diri manusia kita ini tak hidup. Bila kita tidak beriman kepada hari akhir bahwa sejatinya diri manusia kita tak punya kekuasaan apapun, apakah bisa beramal soleh bila kita tidak kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang hanya sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa serta tak bisa bersiapa-siapa. Jadi selama ini persembahan kita itu semuanya bohong, semuanya dusta, hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Terbukti di dalamnya kita merasa bangga atas apa yang kita lakukan, atas ibadah yang kita jalankan, atas sholat yang kita kerjakan, atas tahajud yang kita lakukan tiap hari, atas sholat duha yang kita istiqomahkan setiap hari, ya atas puasa-puasa Daud kita yang kita kerjakan setiap hari. Kita bangga dengan itu semua. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan di dalamnya ya hawa nafsunya sendiri yang merasa berbuat. Intinya hati tidak bisa pulang kepada lillahi ta'ala, akan tetapi hati hanya pulang rojiun kepada iblis dan setan, yakni li nafsi. Akulah yang bisa sholat, akulah yang bisa ibadah, akulah yang berbuat kebajikan ini. Semua diakui oleh iblis dan setan sebagai pelakunya. Apakah itu dikatakan sudah beramal soleh sementara hati kita ingkar kepada kewujudan Allah, hati kita ingkar kepada kehidupan Allah, hati kita ingkar kepada kekuasaan Allah? Ya jauh dari Allah. Jadi agama yang kita anut, agama yang kita peluk selama ini hanya agamanya hawa nafsu kita sendiri.
Jadi nama-nama agama yang ada itu agama hawa nafsu yang di dalamnya selalu merasa dirinya yang lebih baik. Kata orang Islam lebih baik, agama yang lebih baik di sisi Allah ketimbang orang agama lain. Kata orang Islam demikian. Sama jua pun bagi orang Nasrani. Orang Nasrani merasa agamanya lebih baik daripada agama-agama lain. Orang Yahudi pun sama. Dirinya beragama Yahudi ini merasa dirinya lebih benar dari agama-agama lain. Inilah agama-agama hawa nafsu, agama-agama iblis dan setan yang mana mengedepankan hawa nafsu daripada agama Tuhannya, daripada agama penciptanya. Jadi inna dina indallahil Islam. Islam itu selamatnya hati menuju kepada sang pencipta diri manusianya. Inilah makna hakikat agama di sisi Allah, yakni hati selalu lillahi ta'ala, sebab bukan manusianya lagi yang wujud, sebab bukan manusianya lagi yang hidup, sebab bukan manusianya lagi yang bisa berkuasa, sebab bukan manusianya lagi yang punya kehendak. Semua sudah kembali kepada lillahi ta'ala. Inilah niatan-niatan seluruh ibadah yang ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diawali pada setiap laku-laku ibadah dan laku-laku apapun. Wajib innamal a'malu binniyah, wajib diniati, dan di akhir niatan itu ada password untuk kembali kepada Allah, yakni lillahi ta'ala, agar supaya di dalam seluruh kegiatan kehidupan ini kita tidak menjadi Tuhan, agar kita menjadi makhluk, agar kita menjadi hamba, bukan menjadi Tuhan. Selama ini kan seolah-olah kita bisa mengucapkan lillahi ta'ala, akan tetapi praktek di dalam hati kita selama ini linafsi. Maka dari itu amal soleh atau amal kebajikan itu bisa diraih bagi orang-orang yang beriman bahwa hanya Allah lah yang hidup, yang beriman kepada hari akhir, bahwa diri manusianya lah yang adam, yang tiada. Maka iman yang ketiga, maka ia sudah bisa beramal soleh, beramal kebajikan, yakni amalnya bukan amal manusia lagi, yakni af'alullah. Jadi amal yang dilakukan oleh uripe Allah dewe, itulah kebajikan dan itulah amal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini tuntaslah iman yang tiga, hanya tiga iman bagi seluruh manusia menurut Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Semoga kita semua, khususnya diri pribadi saya, semoga kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah paham, kita pelan-pelan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berdoa agar terhindar dari balak-balaknya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.